Oke, dan dalam dialog kerjasama kali ini bersama dengan narasumber kami yang tadi sudah saya sebutkan, ada Pak Jeffrey Tolokende selaku Kasih Intel Kejari Manokwari ya. Iya, hari ini topik kita tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah Pak Jeffrey, kalau kita melihat bahkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kekerasan dalam rumah tangga ini adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing ya. Kalau kita bilang sudah tidak asing didengar oleh masyarakat, terutama juga masyarakat awam. Bahkan mungkin sering kali kita mengikuti lewat media-media yang memberitakan tentang KDRT baik yang dialami oleh masyarakat umum ataupun juga kalau mungkin yang lebih sering kita lihat, yang sering kita nonton itu kasus-kasusnya selebriti ya. Tapi untuk kali ini ya kita bicara dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Nah mungkin masyarakat kita ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya apa yang dimaksud dengan KDRT. Ya, terima kasih Mbak Yoke atas kesempatannya pada siang hari ini ya. Udah puasa-puasa kan ini kan. Iya, di tengah puasa Ramadan. Puasa, banyak yang puasa kayaknya mendengar. Ya, jadi KDRT sendiri ya. Pertama tentunya kita bicara dasar hukumnya dulu. Jadi terkait tentang KDRT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Dari namanya aja tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya. Sehingga secara sosiologis ya kan dibuatlah dan dibentuklah undang-undang ini. Sebenarnya karena agar tujuannya tentunya ya harapannya bisa menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Cuma kan pada faktanya hari ini masih saja banyak terjadi kan. Iya. Begitu. Nah, banyak terjadi. Tentunya kita juga berharap bagi para orang-orang yang kita bisa katakan korban lah yang mengalami itu jangan takut untuk melaporkan ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, seperti misalnya kan yang untuk lingkup sendiri kan, jadi kekerasan ini nanti kita bahas selanjutnya. Kekerasan dalam rumah tangga ini kan ada empat jenis ya. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, itu dan kekerasan penelantaran. Ini penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran dalam rumah tangga itu termasuk, termasuk dari bagian kekerasan dalam rumah tangga itu penelantaran. Gitu. Penelantaran itu ada 4. Nah untuk subjeknya sendiri, walaupun jadi siapa-siapa yang berada dalam rumah tangga, baik itu misalnya kalau berdasarkan pasal 2 Undang-Undang KDRT itu suami istri, anak, keluarga karena darah, karena perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga. Misalnya kan biasanya menetap ini kan Mbak Yoke ada ART gitu. Biasanya kan banyak nih asisten rumah tangga ini yang mengalami keadaan. Walaupun bukan kekerasan fisik loh, tapi kan kata itu kan udah masuk psikis tuh. Dari kata-kata juga itu termasuk ya. Mentalnya terganggu ya, tentunya kita buktikan dengan keterangan dokter. Nah, inilah hari ini terima kasih Mbak Yoke sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di sini kan untuk menyuarakan ini juga. Betul, biar para ART atau siapapun itu, walaupun kalau kata Mbak Yoke tadi biasanya artis-artis yang kita sering lihat, kalau dalam KDRT ini biasanya kan sepengetahuan kita nih hanya perempuan kan. Hanya perempuan yang sering mengalami gitu. Sebenarnya perempuan juga kalau kekerasan terhadap suaminya bisa juga. Bisa juga, cuma jarang. Termasuk KDRT, betul. Cuma jarang, malu juga lapor dia. Ngelapor kan kalau laki-laki kau kenapa? Nanti dikira laki-laki kok ngelapor. Jadi itu subjeknya, itu 4 jenisnya gitu ya. ART pun silakan. Kalau mengalami ya, dia sudah bertinggal di dalam lama gitu kan, dalam rumah tersebut, mengalami kekerasan, fisik, psikis, seksual, silakan melaporkan. Karena sudah termasuk dalam bagian anggota rumah tangga itu ya, keluarga. Nah, sejauh ini mungkin dari Kejari sendiri, menurut data yang Kejari punya juga sepanjang tahun 2024 ada berapa kasus KDRT yang mungkin terjadi? Mungkin kita mengukur dari Indonesia kemudian untuk wilayah kita sendiri.
Nah, kalau untuk Indonesia sendiri ya saya masih belum ini ya datanya. Cuman sebenarnya kita untuk data sendiri sebenarnya kalau kemarin itu ada sekitar 8 apa 6 ya lah gitu. Perkara KDRT ya selama 2024 itu. Oke, selama 2024. Nah, perkara KDRT yang naik yang kita sidangkan sampai selesai. Namun ada beberapa yang di RJ juga restoratif justice. Oke. Karena kan ya nantilah. Nah ini kan kok rendah gitu kan. Mungkin teman-teman menganggapnya kok rendah sih gitu lah. Nah itu dia yang saya bahas tadi Bu. Karena banyak orang yang belum tahu hak-haknya dia dan belum tahu gitu kan dan tidak punya keberanian Betul. untuk melaporkan ini. Terutama yang biasa ini maaf Mbak. Kalau mungkin kekerasan fisik orang berani lapor. Iya. Tapi kalau kekerasan seksual biasa tidak berani lapor. Nah, Malu. Pertama malu. Itu yang satu. Pertama itu malu. Kedua biasa ancaman. Iya, ada ancaman dari si pelaku. Biasa. Oke. Ketiga, misalnya Pak ya, misalnya suami istri Ya. atau ancaman dari mungkin pihak luar. Kalau kamu laporkan, kamu sidang suami masuk penjara pasti kamu cerai, jadi janda kamu. Oke, jadi ada ancaman-ancaman tersendiri. Jadi memang buat perempuan ya itu hal yang menjadi dilematis tersendiri nih. Betul. Siapa sih hari ini perempuan yang mau jadi janda kan gitu. Apalagi kalau masih mikirin anak nanti gimana. Karena biasanya sang pelaku laki-laki sudah dia bilang sudah tong cere jo nggak ada kasih masuk meja hijau sama masuk penjara kita ini. Nah itu. Betul. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Yang kita mau ini adalah dapat memberikan efek jerah. Yap. Dapat memberikan efek jerah. Dan memang mungkin faktor-faktor itu juga ya sebelum Mbak Yoki bertanya kenapa seperti itu mungkin karena perempuan-perempuan kita di Indonesia ini mungkin belum semandiri perempuan-perempuan yang di negara maju. Betul. Kalau perempuan-perempuan negara maju kan sangat mandiri, punya penghasilan sendiri. Betul. Bahkan penghasilannya lebih besar daripada laki-laki kan Mbak Yogi kan kalau perempuan. Cuma di Indonesia kan dia bingung. Anak sudah 4. Siapa yang mau ngurus? Dapat uang dari mana? Kita setara kerja, ya mungkin mereka banyak ketakutan untuk melapor. Mungkin hal-hal itu ya, hal-hal itu yang menyebabkan. Oke, tadi Pak Jeffrey juga sentil sedikit. Nah, apa saja sih mungkin masyarakat juga pengen tahu jenis-jenis KDRT yang sering terjadi? Ya, nah, yang sering terjadi ini kebanyakan saya lihat ya kekerasan fisik ya, fisik. KDRT fisik. Nah, kekerasan fisik, jadi ini ada 4 Pak. Ada 4 jenis-jenis KDRT itu diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 terkait kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat lah, gitu kan. Ada kekerasan psikis, ya kan? Ada kekerasan diatur dalam pasal 7, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, tidak berdaya kan bisa trauma dia, Mbak. Kalau istri sering dipukul di ini kan, biasanya itu trauma. Ya. Nah, anak tadi juga mungkin karena ada ancaman itu ya. Kan biasa apalagi kalau anak ya, kalau sering dipukul, kadang efeknya itu sampai di luar pergaulan. Betul. Ya kan, dia orangnya lebih mungkin introvert, gitu kan. Tidak malu tahu bergaul gitu kan. Jadi minder dengan teman-temannya, gitu. betul. Ya. Lanjutnya ini kekerasan seksual. Yap. Nah, kekerasan seksual ini bahkan juga bisa terjadi terhadap suami atau istri ya. Iya. Gitu. Jadi tidak hanya cenderung kepada perempuan, kepada anak, tapi tidak juga hanya anak, tidak hanya saudara yang ada di dalam rumah tangga, tidak hanya ART mungkin kalau mengalami ya, karena ART kan rata-rata perempuan ya Bu, jarang laki-laki nih. Nah, misalnya kekerasan seksual itu pasal 8. Selanjutnya untuk diatur dalam pasal 9 ini terkait pengaturannya. Pengaturannya, oke, pasal-pasal yang mengatur ya. Namun nanti sanksi pidananya kan juga ada. Yap. Gitu. Jadi kalau untuk paling banyak sendiri sih Bu, biasa ini kasus kekerasan fisik itu yang sama sering. seksual. Okay. Contoh misalnya, kalau fisik itu kan ya biasa karena atau ya biasa kan banyak terjadi mungkin dikit cekcok. Saya sendiri pun Ibu Mbak Yoke mungkin juga Mbak Yoke ada keluarga yang mengalami hal-hal seperti itu, betul nggak? Ada. Kita kadang ya dengar curhatan mereka ya kan. Nah, itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini Pak, dari perkara-perkara yang saya tangani misalnya begini. Kan ini tadi kan KDRT ini kan dia bisa jadi subjek karena faktor perkawinan. Faktor perkawinan ya. Nah, ketika saya masih bertugas Bu di
Sulawesi Utara. Ya. Saya sebut juga Sulawesi Utara. Kekerasan seksual ini sangat-sangat banyak terjadi karena begini, si pelaku ayah tiri ini menikah dengan seorang perempuan yang notabene perempuan ini sudah punya anak. Laki-lakinya lebih muda, perempuannya lebih tua, yang notabene ini anaknya ini hanya beda-beda tipis nih umurnya nih sama si anak sama ibu, sama ayah angkat ini kan, sama ayah tiri. Nah itu biasa yang terjadi, Bu. Si ayah tiri ini menggauli, memaksa anak tirinya itu seperti itu. Jadi ini termasuk dalam pemaksaan hubungan seksual. Ya, kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selanjutnya kekerasan psikis ya tadi ya, saya sudah jelaskan. Cuma kekerasan psikis itu biasa juga kita harus butuh keterangan dokter ya, psikolog. Oh ini memang mengalami keterbelakangan mental lah setelah itu kan gara-gara traumatik. Mungkin ada trauma tersendiri gitu. Nah selanjutnya ada penelantaran rumah tangga. Nah biasa. Ini penting, ini sangat penting. Ini yang sangat sering terjadi atau bahkan mungkin kita temui. Sangat sering terjadi, tapi orang tidak melapor. Betul. Nah, ya, apalagi kalau wilayah kita sendiri, itu sering terjadi. Kan? Betul. Apalagi misalnya, mohon maaf, suaminya punya pekerjaan yang cukup bagus. Ya. Atau mungkin dia pejabat publik, pejabat daerah, gitu kan. Lapor dia, ya kan? Takut. Belum lagi tusukan-tusukan pihak lain. Jangan nama baik nanti ini dia lagi bagus karirnya di politik gini, kan gitu. Ya kan kita siapa tahu, Bu? Gak ada yang tahu kan. Betul, hari ini manusia mau terjadi. Iya, saya bukan mengatakan pejabat-pejabat melakukan penelantaran ya. Kita tidak tahu gitu loh. Kita tidak tahu apa yang dirasakan keluarga anak dan istrinya, kan gitu. Nah. Jadi buat perempuan-perempuan ya yang masih berstatus suami istri maupun itu pisah ranjang, sudah pisah rumah, ketika masih berstatus suami istri belum dipisahkan, dia wajib menafkahi. Itu wajib menafkahi. Wajib menafkahi, Bu. Nafkah dalam apa ya? Lahir batin kan gitu, Bu kan? Betul. Bisa saja juga seseorang melaporkan saya tidak dinafkahi, ditelantarkan. Telantarkan apa? Batin kan gitu, bisa, itu kan bisa. Jadi itu material. Apalagi material sudah pasti. Kalau tidak memberikan saya uang bulanan, silakan laporkan. Silakan laporkan ke aparat yang berwajib bahwa saya sudah tidak diberikan nafkah, ya kan? Material, nggak usah tambah ini ya, batinia ya. Gitu, jangan mungkin malu kan. Karena gitu, konfliknya itu. Betul. Saya sudah tidak menerima uang ini selama 2 bulan, 3 bulan, dan itu tidak ada batas waktu itu, Bu. Betul. 6 bulan aja, udah 6 bulan silakan laporkan. 3 bulan silakan laporkan. Apalagi kalau ibu bawa anak. Ya, anaknya ikut sama ibu. Sama perempuan. Ini banyak terjadi tapi jarang sekali dilaporkan. Nah, faktor penyebab KDRT ini sendiri seperti apa sih? Ya, tentu kan ya kalau yang banyak terjadi dalam perkara ya, dan kita dengar sehari-hari tentunya pasti satu, Bu, masalah ekonomi. Iya, ini yang kerap. Masalah ekonomi, mungkin keluarga kita kurang mengerti dengan keadaan, ya kadang akhirnya cekcok, emosi sehingga terjadilah kekerasan atau yang lain-lain kan gitu. Selanjutnya biasa juga ya, kita kan orang timur ya, Bu ya. Betul. Di Indonesia ini kan kita bicara kita di timur, dunia ini kita di timur. Adat-adat ketimurannya kan begitu, kadang masih kental juga. Kadang kita urusan rumah tangga ini kadang keluarga juga suka ikut campur. Kadang ini kan ada timbul percekcokan. Kita terasuka ini kan apa mama ini. Yang satu ikut campur. Kita pe mama, ikut keberatan. Begitu kita memang sebesar apa kita jadi cekcok karena ada perbedaan frame. Betul ya. Gitu. Karena ketersinggungan. Pasti kadang perselingkuhan. Nah ini juga yang kerap sekali. Ya bahugel orang bilang. Karena perselingkuhan betul. ini kan akan melunturkan rasa cinta dan rasa sayang terhadap pasangan. Betul, iya. Satu curiga-curiga, dan kadang orang yang melakukan perselingkuhan itu efek-efek yang ciri-ciri yang terjadi adalah tidak suka ditanya dia kemana.
emosi dia. Aha. Iya kan? Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat Teknologi ini, ditanya sudah saling emosi, rahasia-rahasia. curiga sekali ini mau di video call, karena tidak usah pada video call terus. Kenapa? Aku kan istrimu, marah, terjadi karena emosi terjadi. Pasti kan dipicu perselingkuhan tadi. Nah, hal yang terakhir ini ada juga ya mungkin perbedaan prinsip, Betul. ya kan? Namanya dua kepala ini tentu punya dua pemikiran yang Dua berbeda. pemikiran yang berbeda, ya. Dua pemikiran yang berbeda. Apalagi kita misalnya dari suku ini dan suku ini bersatu dalam sebuah pernikahan gitu kan. Oke, ya. Kan beda adat istiadat, beda ini, beda itu. Ya misalnya Betul. orang timur kan dari Sulawesi sampai Papua. Orang misalnya menikah dengan misalnya orang Jawa. Itu budaya Kita yang cuma sudah bilang- jauh berbeda. Orang kalau di sini, sayang coba karena bikin teh dulu. Kan Jawa dengar tersinggung kan, loh kok kamu kasar sih nyuruh aku? Kan bisa Padahal terjadi. bahasanya Kasar seperti itu. apa? Kita, enggak kamu kasar. Dia menangis, orang emosi. Nah, hal-hal seperti itu juga. Oke. Nah yang terakhir ini biasa Bu, yang lagi viral sekarang, sampai kemarin terjadi tindak pidana bahkan sampai mengakibatkan kematian. Yap. Masalah judi online. Judol ini yang menjadi masalah besar sekarang di Indonesia. Bahkan media-media sering kita melihat banyak sekali informasi-informasi judi online, kemudian yang ditangkap dan lain sebagainya karena judol. Karena judul ini Bu, dia akan fokus terus di monitor, sedikit-sedikit pantau HP, main. Nanti kan istri bertanya, kamu ini ngapain ya gitu. Selanjutnya juga ya mempengaruhi ekonomi tadi Bu. Kalau kalah. Yap. Nah ini yang terjadi kemarin Betul. yang viral anggota polisi. Ya, mohon maaf saya bukan menyebut tapi ini demi Itu edukasi yang ya, terjadi, demi edukasi ya, oke. bukan langsung menyebut merek atau semua mohon maaf tadi polisi seperti itu ini terjadi juga sama mau jaksa ada juga, mau siapapun ada juga kan gitu kan. Cuman bagaimana kan kita memperbaiki nih, ini kan kita Yap. mengedukasi. Ini harus dibersihkan gitu, Apalagi harus diperbaiki. terjadi kan sampai terjadi yang viral, saya Yang ceritanya viral, viral betul. kemarin. Ya gitu kan kebetulan ya itu oknum ada 2 orang gitu kan. Yap. Sampai kan istri ini membakar suami, membakar betul. kan akhirnya Ya. kan gitu, membakar suami. Ini hanya dampak dari judi online. Karena kalau judi online itu juga tentunya nanti mau dapat uang dari mana kalau sudah kalah. Nah itu yang kerap kali juga bisa menjadi permasalahan dalam Karena rumah mungkin tangga. sang istri tanya tukinmu mana, baru kan namanya saling tahu kau terima tunjangan kinerja Ya, gaji kapan. biasanya Loh, kok istri tanya. Nah, misalnya tanggal 1 loh, kenapa tanggal 3 sudah habis? Ternyata kan waktu itu aku pakai judi online kan gitu kan, marah jadi terjadilah pertengkaran. Nah, betul. Itu kan makanya harus dihindari lah seperti itu. Oke, nah ini adalah beberapa edukasi yang memang penting untuk kita sampaikan ke masyarakat, ke pendengar kita. Dan selanjutnya dampak psikologis ini pasti yang akan ditimbulkan bagi korban KDRT. Ini dampak-dampaknya seperti apa? Ya pastinya Dalam kan Bu, KDRT. pertama ya satu ya depresi kan gitu kan. Yap. Depresi, gangguan kecemasan, ini poin-poinnya aja Bu, Iya, kecemasan, stres, pikiran biasa kadang ada kan orang terlalu stresnya itu pengen mengakhiri hidup. Iya kan? Akhirnya lebih baik Lebih baik saya mengakhiri hidup, gini. Ada yang kemarin juga viral juga Bu, karena mungkin masalah dengan suaminya terus dia mengakhiri hidupnya dengan anaknya kan gitu bersama-sama. ya. Saya akhiri hidup saya bawa aja Saya anak bawa saya anak saya daripada ikut. kami menderita begini di dunia kan seolah sudah tidak ada laki-laki lain ya gitu. Iya. Tapi karena memang juga sebenarnya masalah kepercayaan Bu. Nah ini nih Betul, masalah Akhirnya- kepercayaan ini. akhirnya orang kan begini Bu. Ketika misalnya dia sering mengalami KDRT, segala macam, sampai dia berpisah, untuk menikah lagi dia sudah tidak mau. Ya dong, mau dipaksa-paksa karena apa? Traumatik tadi. Traumatik, iya betul. Nah, ini juga Bu, lebih bagus kalau cuma begitu. Kalau ternyata berdampak itu terhadap anak. Anak yang perempuan ini karena sering melihat ibunya dipukul, Iya. dianiaya, dia pun juga mungkin mengalami kekerasan. Akhirnya pada saat dia dewasa Bu, ibunya sampai setengah mati paksa-paksa, anak-anak kawin. Tidak Jo. mau. Dia sudah mau. Katanya belajar dari apa yang dialami ibu. Ya. Ibu sampai bilang, tidak semua seperti itu. Nah ini, tidak, dia bilang semua sama. Walaupun sampai ada lagunya tidak semua laki-laki Tidak kan semua begitu laki-laki. bersalah kepadamu. Tapi karena Betul. traumatik ini Bu meninggal Yap. masalah kepercayaan. Dia sudah tidak percaya lagi sama laki-laki. Seperti itu. Atau kalau mungkin anak yang anak laki-laki itu kan kalau misalnya terjadi sebaliknya,
Kan ada biasa kadang Dia perempuan yang melihat dominan. apa yang dilakukan ayah untuk Atau dia ibunya. melihat apa yang dilakukan ayahnya, dia akan meniru gitu loh. Oh, berarti sebenarnya besok kalau saya berkeluarga, istri saya bisa buat begini loh. Tapi kalau istrinya diam aja terus, kan ibu saya diam aja terus kan. Oke. Ternyata pas dia lakukan wah kena lapor kan. Oke, karena orang tua juga cerminan anak, Cerminan betul ya. Oke, nah ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah, kemudian biasa konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga ini apakah bagaimana kita bisa membedakan antara konflik yang terjadi di rumah tangga dengan yang namanya KDRT, mungkin konflik-konflik biasa lah yang terjadi dengan KDRT sendiri. Kalau kekerasan fisik itu kan Bu, dia ada di apa namanya di undang-undang KDRT itu, sebenarnya di undang-undang lain di KUHP juga ada. Yap. Tapi ini dia spesifik mengatur dalam rumah tangga. Kalau KUHP lain kan biasa kan tidak ada hubungan keluarga, ya kan? Yap. Tiba-tiba katong jalan nih masuk, ada yang pajak mungkin di lorong atau membakalai kan? Atau tiba-tiba orang lihat di jalan ada yang pukul, itu masuk KUHP kan? Tapi kalau yang masih dalam lingkup rumah tangga, ya seperti saya bilang tadi, subjeknya istri, anak, orang yang berdiam dalam rumah tangga, itu kan ada hubungan darah atau ada hubungan perkawinan. Nah, itu subjeknya. Nah, kalau untuk hukuman-hukumannya sendiri kan itu bervariasi Bu, tergantung ininya, tergantung perbuatannya. Kalau kekerasan psikis sendiri ya khusus diatur dalam rumah tangga ya Bu ya, gitu. Dengan ancaman hukumannya itu ya 3 tahun. Nah, kalau untuk yang hubungan punya ikatan suami istri itu Bu paling maksimal 4 bulan. 4 bulan, oke. Ini termasuk dalam sanksi-sanksi ya? Sanksi. Nah, kalau tadi saya flashback kembali dulu, kalau untuk fisik, kalau untuk kekerasan dalam rumah tangga itu yang tidak mengakibatkan luka berat atau apa, gitu kan? Yang dilakukan, tapi ini bukan dilakukan terhadap istri ya, suami istri ya. Oke. Dia 5 tahun Bu. 5 tahun, penjara maksimal itu 5 tahun, denda maksimal 15 juta. Kalau sampai mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, gitu kan? Nah, ini bisa 10 tahun. 10 tahun maksimal, denda 30 juta. Kalau mengakibatkan matinya korban, itu 15 tahun. Wah, ini lama, 10 tahun, 15 tahun. Jadi kalau mau berbuat sesuatu pikir dulu. Pikir dulu. Seperti itu. Karena lumayan ini lama ini. Nah, kalau untuk kekerasan yang dilakukan terhadap suami atau istri, suami kepada istri atau istri kepada suami. Dengan catatan, Bu. Dengan catatan tidak mengakibatkan luka berat dan halangan melakukan pekerjaan. Misalnya tampeleng 1 kali kah? Kan tidak ini. Itu maksimal 4 bulan. 4 bulan. Tapi walaupun suami istri atau sebaliknya, kalau sampai mengakibatkan luka berat, kita bisa masuk ke pasal yang ini tadi, 44 ayat 2 ini. Bisa 10 tahun. Jadi jangan pikir, kalau kita pukul kita pe istri berarti cuma 4 bulan. Tergantung akibatnya. Kalau akibatnya tidak fatal, oke, kamu mungkin 4 bulan. Oke, tapi kalau sampai fatal? Nah, Oke, mungkin istrinya mungkin punya sedikit fisik yang berbeda, hanya ditampar langsung pingsan. Oke. Nah, itu kalau untuk psikis tadi sudah jelas Bu, pelaku perbuatan kekerasan psikis dalam rumah tangga itu 3 tahun. Yap. Tapi kalau dilakukan terhadap suami atau istri, itu istri terhadap suami itu 4 bulan. 4 itu bulan. psikis. Oke, ya. Kalau untuk sanksi-sanksi kekerasan seksual ya ini tadi Bu. Sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36 juta. Ini di pasal 46 Undang-Undang KDRT. Undang-Undang KDRT. Nah, kalau yang psikis tadi 45, pasal 45, kalau yang fisik tadi pasal 44. 44, oke. Jadi untuk ini Bu, ini semua ini kan nanti saya bahas kembali. Ini sanksi pidananya paling lama 12 tahun untuk kekerasan seksual nih. Seksual, oke. Nah, kayak tadi yang pemaksaan. Betul, nah itu pasal 46, ya kan? Satu selanjutnya 46. Selanjutnya di pasal 47 itu jika melakukan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, maka dipidana penjara paling singkat 4 tahun.
Paling singkat 4 tahun, penjara paling lama 15 tahun. Kalau melakukan pemaksaan. Pemaksaan. Ini baru pemaksaan. Betul. Jadi misalnya dipaksa anak siapa gitu kan, istri dipaksa gitu kan. Tapi kalau istri kadang suka susah melapor ya. Bagaimana, Mbak Abi, mana pemaksaan? Masalah rumah tangga Masalah kembali rumah lagi. tangga. Tapi kalau ibu mungkin, lagi kurang enak sulit. badan, sakit, ya lapor aja kan gitu. Oke. Paling lama 15 tahun. Nah, jika mengakibatkan korban luka yang tidak memberi harapan sembuh, maka dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Yap. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga ini yang kerap terjadi. Yang seperti tadi sudah kita bahas di awal tadi. Jadi sanksinya seperti apa ini? Sanksinya Bu, itu ada di pasal 49 Undang-Undang KDRT. Yap. Dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1. Oke. Nah, selanjutnya kalau pasal 9 ayat 1 itu kan, tadi saya buat kembali. Nah ini, melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada yang bersangkutan. Kayak gitu. Jadi wajib menafkahi ya. Nah, selanjutnya menelantarkan orang lain. Menelantarkan orang lain. Ya. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2. Menelantarkan ayat 2 berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan kegagalan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya. Oke, jadi tidak boleh mau kerjaan tidak boleh. Jadi hanya di rumah saja kerjaannya, tugasnya di rumah saja, tidak boleh. Padahal kasih misalnya mungkin ibu karena ya mungkin sudah gelar S3 atau apa karena ini ya kan gitu kan. Kalau Mungkin boleh, ingin bekerja yang lain di luar tapi dilarang. Ini juga bisa dilaporkan ini. bisa dilaporkan. Oke. Nah, selain pidana Setelah itu kan tapi setelah itu dia tidak menafkahi Bu. Sudah dia larang, kau tidak nafkahi kan gitu kan. betul. Istri tidak boleh kerja gini. Tapi habis itu kamu tidak nafkahi, terus gimana? Oke. Nah, selanjutnya Yap. Nah, ini yang penting juga, perlindungan hukum bagi korban KDRT. jadi selanjutnya kita masuk. Jadi tadi Bu, selain pidana, saya tambahkan sedikit, selain pidana yang ada tadi, ada pidana tambahan Bu. Hakim dapat menjatuhkan tambahan Bu, itu di pasal 50 itu. Pembatasan gerak pelaku, gitu kan? Baik bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku. Jadi hak-haknya bisa Haknya bisa dibatasi Bu. Tidak boleh bertemu ini, tidak boleh bertemu anak, tidak boleh bertemu ini. Itu boleh. Hakim boleh menjatuhkan itu. Tapi itu ada kualifikasinya menurut pertimbangan hakim tentunya. Oke, tapi ini setelah perkaranya disidangkan. Pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Itu konseling dia. Nah itu. Jangan sampai. Karena kita takutnya gini Bu, kalaupun jangan sampai kita pun berpisah. Kalaupun berpisah ya, dia menikah begitu lagi dia. Kan kasihan. Oke, mengalami hal yang sama. Iya gitu. Oke, nah kemudian ada perlindungan hukum bagi korban KDRT. Nah, itu ada di pasal 10, perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi korban-korban ini kan takutnya karena itu tadi Bu, ancaman-ancaman tadi. Ancaman-ancaman ya. Sidang diancam ini ya, kita harus melindungi. Gitu. Kita harus melindungi keamanannya. Gitu. Jangan sampai karena ketakutan tiba-tiba dia takut memberikan keterangan, tidak mau datang sidang kan begitu. Saya takut gitu. Nah, selanjutnya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, yaitu tadi kalau ada yang sampai mengalami parah Berdasarkan data visum ya, dari medis. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Misalnya Bu, maaf ya, ada kan Bu misalnya, mohon maaf, istri tidak mau berhubungan dengan suaminya. Saya nggak mau, karena kamu itu kan suka jajan di luar.
ya. Akhirnya dia marah, dia paksa kan sampai berhubungan. Tapi karena sering berhubungan di luar ini kan tidak steril, tidak bersih. Akhirnya Betul. mengalami ini kan si perempuan biasa itu ada Trauma sakit. tersendiri, mungkin sakit dan lain sebagainya. Penanganan itu secara khusus berkaitan kerahasiaan kita tanggulangi, kita ini ke medis, tapi kita rahasiakan. Itu berdasarkan visum dari medis juga. Oke. Terus pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan. Jadi ada pendampingan-pendampingan. Kalau dia takut, dia ragu atau apa, ada pendampingan-pendampingan. Oke. Ada pendampingan-pendampingan baik dari penyidikan Penyidik ya. sampai dengan penuntutan, kita dampingi terus. Oke. Yang penting mau melapor. Oke. Terus Ya. pelayanan bimbingan rohani. Nah, ini kan juga salah satu kan Bu untuk kembali mentalnya. Mentalnya betul ya. Bahwa dunia ini belum berakhir jika kau tinggalkan aku. Pasti ada harapan. Masih ada harapan, gitu. Oke. Nah, ini yang paling penting ya, seperti tadi Pak Jeffrey bilang. Nah, apabila KDRT itu terjadi, kemana korban KDRT ini harus melapor? Nah, kalau untuk itu ya untuk bisa langsung ke kementerian terkait ya. Kementerian terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ya kan? Itu ada nomor WhatsApp-nya, bisa dilihat bisa diakses Bisa diakses juga ya. Bisa diakses, bisa cari di Google, akses langsung websitenya itu bisa. Nah, gitu. Oke. Terus pengaduan ke Komnas HAM Perempuan, gitu. Atau langsung melaporkan ke kantor polisi, ke Polsek, Polres, gitu kan? Atau di Polda setempat. Oke. Polda setempat untuk diproses terlebih dahulu. Karena kami di kejaksaan kan nanti hanya akan Menangani pelaporan yang sudah masuk. Sudah masuk di kepolisian Di Polsek ataupun di Polres ya. Oke. kalau memang terbukti dilimpahkan ke pengadilan. Tapi harus berdasarkan juga mungkin fakta-faktanya, bukti-buktinya, ya, semuanya harus ada. Oke, jadi tentunya masyarakat harus lebih paham bagaimana, apalagi kalau yang mengalami KDRT ya, kemana saya harus melapor ya, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ataupun juga nanti sampai dengan ya sanksi-sanksi yang tadi sudah dibahas itu ya. Oke, mungkin ingin ditambahkan sedikit dari Pak Jeffrey mengenai KDRT ini. Ya, intinya ada yang mengalami penelantaran. Jadi kalau hari ini mendengar sudah mengetahui hak-haknya dalam undang-undang. Kalau merasa tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, silahkan laporkan. Karena memang selama masih punya ikatan suami istri, wajib dia memenuhi, memenuhi kebutuhannya, menafkahi istri dan anak. Jangan mentang-mentang sobat hugel dengan yang lain, dia setelah pulang ke rumah. Jadi nanti kita bilang ya selalu pengen di rumah. Dia selalu fokus kasih di hugel nih semua di penghasilan. Nah itu lapor. Jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut, lapor. Oke, ya. Iya, baik Pak Jeffrey, sudah banyak sekali edukasi yang diberikan untuk pendengar kita, masyarakat kita, artinya bahwa lewat ini sekaligus sosialisasi ya untuk pendengar dan masyarakat kita, lewat program Jaksa Menyapa ini, masyarakat lebih memahami jika itu terjadi maka harus melapor ya, seperti itu. Ya, terima kasih juga untuk kehadirannya di Studio Pro 1 siang ini, dan kita berharap bahwa mungkin nanti di edisi-edisi berikutnya atau di topik-topik berikutnya hadir lagi ya, Jaksa hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Ya, pendengar, saya Yuki Kubiari dan juga bersama narasumber Pak Jeffrey kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Dialog Jaksa Menyapa siang ini, dan kami akhiri Dialog Jaksa Menyapa.